Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab bab ke-23 babun husnul ahdi minal iman. Ini kalau terjemah harfiahnya menunaikan janji, boleh diterjemah demikian, bisa diterjemah demikian, tapi jangan dibatasi itu ya, janjinya itu seperti hanya janji di antara sesama manusia. Ini lebih luas, lebih dalam, lebih besar gini ya masalahnya ya, dibandingkan dengan hanya sekedar diartikan menunaikan janji lah di antara sesama manusia. Kita bisa melandasinya gitu ya dengan ayat ini nih di Al-Baqarah ayat 27 kalau nggak salah nih ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Nah, itu sebetulnya al-ahdu artinya, yaitu orang-orang yang allazina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian Allah setelah perjanjian itu dikukuhkan, ditetapkan. Nah, ini ayat allazina, yaitu orang-orang yang, nah ini sebetulnya sambungan ya dari ayat sebelumnya, ayat ke-26. Ayat ke-26-nya yang seperti ini nih ya. Ini terjemahnya saja nih ya. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu, tidak ya malu lah, tidak segan ya, membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, yang oleh manusia itu seringkali analogi, perumpamaan, perbandingan, tasbih kalau dalam bahasa Arabnya, karena seperti yang dikatakan di ayat ini ya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa apapun itulah yang datang dari Allah, meskipun Allah itu seolah-olah membuat suatu analogi, membuat suatu perumpamaan hanya dengan menyebut seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu bahkannya. Orang-orang yang beriman tahu bahwa itu al-haq dari Tuhan mereka. Artinya bukan hanya sekedar eksplisit tekstualnya mengadakan perumpamaan hanya menyebut seekor nyamuk. Nah, bukan hanya itu, tapi yang jauh lebih dalamnya itu adalah al-haq dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, ya, ketika mendapati Allah membuat perumpamaan yang sekilas seperti sepele gitu ya, sekilas seperti sepele, seperti hal-hal yang tidak berarti, itu hal-hal yang kecil, orang kafir akan mengatakan maza aradallahu bihaza masalah. Maksud Allah itu apa sih? Itulah maksud Allah itu apa sih? Yang begini saja dijadikan analogi, dijadikan perumpamaan. Nah, sebetulnya hal itu akan merembet atau terkait dengan banyak hal.
Nih orang kafirnya mengatakan seperti ini, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Karena di sebelumnya Allah tidak segan, Allah tidak malu, Allah itu apa namanya, tidak segan, tidak malu, tidak gengsi membuat perumpamaan yang hanya menyebut seekor nyamuk kah misalnya dalam perumpamaannya. Nah orang kafir akan mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak juga yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang memang ingin mencari, orang-orang yang mencari, orang-orang yang menjalani cara hidupnya sendiri, membuat jalan sendiri, ya tidak mengikuti itu apa yang sudah Allah tetapkan. Nah orang-orang yang demikian, yang fasik itu, nah ya, barusan di ayat 27-nya, allazina yang kuduna ahdallah. Sekarang ini judulnya babun husnul ahdi ta'al ahdu. Di ayat 27 ini allazina yang kuduna ahda, nah itu al ahdunya yang itu, yaitu orang-orang yang melanggar, orang-orang yang memutuskan perjanjian Allah mim ba'di mitsaqih, setelah perjanjian tersebut dikukuhkan dan ditandatangani, anggaplah ya ditandatangani, disanggupi oleh manusia perjanjian dengan Allah tersebut. Satu nih ya, ini penjelasan tentang orang-orang yang fasik, orang-orang yang picik, orang-orang yang dangkal pikirannya, hanya yang mengatakan seperti di ayat sebelumnya tadi, ketika Allah membuat perumpamaan yang kelihatannya sepele, hanya menyebut nyamuk kah, lalat kah, apa gitu. Nah orang-orang yang fasik mengatakan, ini maksud Allah apa? Perumpamaan kosong kecil itu tidak berarti, yang begitu saja dijadikan satu perumpamaan, yang demikian saja dijadikan contoh dan sebagainya gitulah, yang menganggap remeh. Satu, nah orang-orang yang demikian itu adalah yang kuduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Mereka itu yang melanggar, yang memutuskan perjanjian Allah setelah perjanjian Allah itu ditetapkan. Ini perjanjian Allah dengan siapa? Dengan manusia gitu ya. Nah manusianya yang setelah menyanggupi, setelah menyanggupi menandatangani perjanjian tersebut, lalu mereka wan prestasi, berarti memutuskan secara sepihak, mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati, ditandatangani oleh mereka. Satu, kemudian yang kedua di ayat ini, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola. Ini mereka yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola, dan mereka memutuskan apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungkan, itu silaturahmi. Mereka memutuskan diri tidak mau tersambung dengan Allah. Yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola, itunya ayatnya. Mereka memutuskan yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Nah, kerusakan di bumi itu di akarnya, pangkalnya, hal yang akar pangkal manusia membuat kerusakan di bumi itu adalah dari kerusakan akidah.
Karena rusaknya akidah manusia, maka rusaklah juga amalnya, merusaklah di bumi. Nah, diawali dari kerusakan, kelemahan gitu ya, akidah manusia. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Nah, inilah sebagai dasarnya, sebagai dasar ayat ini bab husnul ahdi. Bisa diartikan tadinya menepati janji minal iman. Ini judulnya nih, bab menepati janji minal iman. Nah, jangan dibatasi, menepati janjinya itu hanya sebatas janji seperti ya, janji antara dengan sesama manusia. Yang pokok manusia itu adalah seperti yang di ayat 27 tadi surat Al-Baqarah. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang satu, mereka memutuskan, mereka melanggar perjanjian setelah disepakati, ditandatangani. Yang kedua, mereka itu memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, silaturahmi. Yang ketiga, mereka itu berbuat kerusakan di bumi. Kalau orang yang akidahnya tadi karena pangkalnya ya, kalau orang yang akidahnya benar gitu ya. Kalau orang yang akidahnya benar, yang akidahnya kokoh, lurus, bersih, amalannya juga pasti bersih, amalannya juga bakal pasti benar. Nah, itunya yang sebagai dasarnya yang disebut ahdun. Artinya perjanjian. Babun husnul ahdi minal iman. Dan ini disebutkan bagian dari iman. Al-ahdunya dulu nih, menurut apa yang tercatat, apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kurang lebih demikian tadilahnya gitu, keterangan singkat sebagai prolog al-ahdu. Di surat Al-Baqarah ayat 27 di situ ada ahdallahi. Ternyata manusia itu mau tidak mau disebutnya, setiap manusia itu sudah menandatangani perjanjian dengan Allah. Intinya untuk taat itulah. Ya semua, makanya yang tidak taat disebut melanggar. Ya makanya kan yang tidak taat melanggar biar bagaimanapun. Tidak bisa mengelak kapan saya sanggup, kapan saya menyanggupi untuk taat kepada Allah. Gak bisa mengatakan demikian. Semua manusia itu sudah sudah menyepakati lah itunya, menyepakati menandatangani perjanjian untuk taat kepada Allah. Itu semua manusia yang dilahirkan demikian. Nah, apakah orang-orang kafir bisa mengatakan kapan saya menyanggupi untuk taat kepada Allah? Enggak. Nah, itu tidak bisa demikian. Itu yang ini ya, ahdallahi yang ada di surat Al-Baqarah ayat 27. Semua manusia itu yang jadi, berartilah sebutnya setiap manusia yang jadi diciptakan oleh Allah, mereka itu membawa surat perjanjian untuk taat. Nah, itu tidak bisa dilanggar. Nah, yang pertama nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ahdunnya nih yang diterangkan dulunya. Karena di sini judulnya kan babnya adalah husnul ahdi minal iman. Menepati janji itu bagian dari iman. Yang pertama nih, catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pun mengutip satu, Abu Ubaid mengatakan al-ahdu huna riayatul hurmah.
Ini maknanya lebih luas nih, lebih luasnya dibandingkan dengan hanya sekedar kalau diartikan perjanjian dengan sesama manusia. Kata Abu Ubaidnya, al-ahdu di sini adalah riayatul hurmah, yaitu mewaspadai, menjaga diri, menyelamatkan diri dari apa yang diharamkan. Itunya Abu Ubaid mengatakan husnul ahdi minal iman. Kalau diartikan demikian al-ahdunya, nah berarti husnul ahdi di sini adalah orang, anggapnya kalau kita ke orang gitunya, orang yang memelihara diri dari yang haram. Husnul ahdi minal iman, al ahdunya itu Abu Ubaid mengatakan riayatul hurmah, yaitu hanya memelihara diri dari yang diharamkan. Nantinya itu bagian dari iman, gitu kan judulnya, itu bagian dari iman. Yang kedua, benar sebetulnya, makanya di sini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau diartikan demikian itu benar gitunya, kalau seseorang itu husnul ahdi dalam arti memelihara diri, menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Itu benar, itu pasti bagian dari iman yang demikian. Kalau orang yang tidak beriman, ya mana mungkin menjaga diri, memelihara diri dari apa yang diharamkan. Malah yang diharamkan oleh Allahnya pun tidak mau diterima, ya tidak mau menerima. Misalnya orang kafirnya, orang-orang yang bukan Islam, Allah mengharamkan khinzir, babinya. Allah mengharamkan khinzir, mengharamkan babi. Baik itu babi hutan, babi peliharaan, babi ngepet, ataupun apapun lah. Kalau di celeng ya sebutannya celeng, babi hutan, babi liar, itu kan oleh Allah diharamkan. Nah mereka kan orang-orang kafir kan tidak menerima kan, tidak menerima itu diharamkan. Makanya menurut mereka memakannya saja karena mereka tidak menerima bahwa itu diharamkan. Ya artinya kalau tanpa iman, ya mana mungkin mereka itu, kalau tanpa iman lah mana mungkin seseorang itu mau memelihara diri, menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Karena tanpa iman kan yang diharamkan saja oleh mereka tidak diterima, oleh mereka ditolak, mereka tidak mau ini diharamkan. Kan ditolak gitunya, diharamkan oleh Allah ya ditolak. Ya, sehingga kita suka melihat lahnya orang-orang kafir itu, ya tadilah makan itu, makan B. Jadi makan oleh mereka karena menurut mereka itu haram nggak? Ya enggak. Ini diharamkan oleh Allah, enggak, mereka nggak mau menerima. Kemudian yang kedua, menurut Al-Qadi Iyad, wah ini juga seringnya dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Iyadun namanya. Al-ahdu maknanya adalah al-ihtifazu bisyai'i wal mulazamatulahu. Nah, kalau ini Abu Ubaid tadi yang pertamanya, riayatul hurmah, memelihara diri, menjaga diri dari apa yang Allah haramkan. Kemudian kalau menurut Iyad, al-ahdu di sini adalah apa namanya ya, konsisten lah, bahasa tepat nama tetap rutin gitu ya. Al-ihtifazu bisyai'i terhadap sesuatu, wal mulazamatu lahu, mulazamah itu ya itulah ditekuni, menekuni. Nah kalau ini secara singkatnya, kalau menurut Iyad, husnul ahdi itu konsisten, adalah bagian dari iman.
Nah kalau konsisten maknanya kan berarti kan lebih luas kan. Kalau konsisten maknanya lebih luas, termasuk yang disebutkan oleh Abu Ubaid tadi, konsisten dalam memelihara diri, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ini lebih luas dia maknanya nih. Kalau dengan arti al-ihtifazu min bisyai'i wal mulazamatu lahu. Ya, al-ihtifazu itu menekuni, mengerjakan dengan tetap, rutin, terus dikerjakan. Wal mulazamatu itu ya bahkan digeluti, didalami terus gitunya, dan itu konsisten berarti. Dua, tanya maknanya. Sebetulnya sejalan. Ya, antara tadi Abu Ubaid mengatakan menjaga diri dari yang haram. Sebetulnya itu agak terbatas lah, artinya hanya terkait dengan apa yang diharamkan. Kalau menurut Iyad tadi, kalau konsisten tetap terus menerus dawam, nah kalau ini kan termasuk juga tetap terus menerus dawam dalam menjaga diri dari yang haram, ya harus konsisten. Kemudian dawam juga dalam beramal soleh, ya gitu kan. Ini lebih luasnya yang kedua. Yang ketiga, Imam Ar-Raghib mengatakan al-ahdu hifzu syai'i wa mura'atuhu halan ba'da halin. Nah kalau ini sejalan dengan Iyad justru. Hifdzus syai'i, memelihara, menjaga sesuatu. Artinya kan konsisten, kalau terus gitu kan dijaga, terus dipelihara. Suatu amal itu disebutnya akan terjaga, terpelihara kalau secara terus menerus, secara dawam dikerjakan. Tapi kalau sudah ditinggalkan saja berarti ya hilanglah amal gitu kan. Kalau kemudian suatu amal itu yang kemudian ditinggalkan, ya berarti hilanglah, tidak terjaga, itu amal itu hilang. Nah kalau yang menjaga suatu amal itu artinya terus menerus dikerjakan secara konsisten, tak terjaga berarti si amal tersebut. Beda dengan yang kadang mengerjakan, kadang enggak, belang betong gitu, itu tidak memelihara, disebutnya tidak memelihara, tidak menjaga amal tersebut. Nah, sejalan kalau yang ini ya, Ar-Raghib mengatakan al-ahdu itu hifdzus syai'i, memelihara sesuatu, wa mura'atuhu, ya sama sajanya, hifdzus syai'i itu menjaga dan memeliharanya halan ba'da halin itu di segala situasi. Ini berarti intinya nih dari ketiga yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu Abu Ubaid, dua Al-Qadi Iyad, tiga Ar-Raghib. Benang merahnya adalah konsisten, artinya ya konsisten dalam taat, intinya seperti yang di dasarnya tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 27. Orang-orang fasik itu orang-orang yang allazina yang quduna ahdallah, mereka itu yang memutuskan, mereka itu yang melanggar perjanjian dengan Allah, mim ba'di mitsaqih, setelah perjanjian itu disepakati. Nah semua manusia, sekali lagi nih ya, semua manusia yang jadi diciptakan benda yang itu jadi, itu berarti semua manusia yang jadi diciptakan oleh Allah hingga lahir ke dunia memegang surat perjanjian dengan Allah, yaitu isinya secara garis besar untuk taat kepada Allah. Makanya setiap yang tidak taat disiksa karena melanggar, berarti menurut Allah. Semua yang dilahirkannya dina surat naon teh anu ieu teh ini ayat Qur'annya yang isinya kurang lebih saya lupa lagi tah surat apa, ayat berapanya, pernah beberapa kali sebetulnya terkaitnya terbawa
yaitu yang ini. Nu ieu teh beunannya ayat nanti ketika ruh manusia, karena proses penciptaan manusia itu kan janinnya jasadnya gitu kan, jasadnya dulu dibentuk oleh Allah dibentuk, jasadnya dulu dibentuk oleh Allah, ditempatkan di dalam rahim. Setelah waktu yang ditetapkan, nah Allah akan menurunkan ruh dan memasukkannya ke dalam jasad janin. Nah ruh ini ketika akan dilepaslah oleh Allahnya untuk dimasukkan ke dalam ruhnya, itu dititipkan, diperintahkan oleh Allah itu kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah untuk memasukkan ruh ke dalam jasad. Nah ketika ruh itu akan dilepas oleh Allah, pelepasan acara pelepasannya, ketika ruh itu akan dilepas oleh Allah untuk dititipkan kepada malaikat Jibrilnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam janin, lalu lahirlah kan nantinya sebagai manusia. Nah setiap ruh itu oleh Allah sudah ditanya dulu gitu ya. Ini surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adam. Bani Adam itu manusianya. Surat Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhada ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah ini nih perjanjiannya yang paling mendasar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Seperti tadinya prosesnya sebetulnya dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, ini ruhnya. Kalau jasad tadilah dibentuk oleh Allahnya, Allah yang membuat jasad manusia, lalu oleh Allah disimpan di dalam rahim seorang ibu, itu jasadnya. Nah iya ruhnya itu oleh Allah diperintahkan kepada malaikat Jibril, masukkan itu ke dalam jasad. Nah peristiwa tersebut itu kan pada hari ke 121 kehamilan. Sekali lagi nih ya, dari awal lah iya perjanjian teh berat nih. Pantas kalau di surat Al-Baqarah ayat 27 tadi disebutnya mereka itu memutuskan, mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah disepakati, setelah ditandatangani. Nah ini perjanjian yang paling mendasarnya, yaitu barusan kurang lebih setiap ruh yang akan dilepas oleh Allah mau jadi manusia, ya tangani perjanjian. Nah perjanjiannya adalah ininya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil perjanjian, kesaksian, ya perjanjian terhadap jiwa mereka, di mana Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu tentang keesaan Tuhan.
Kayaknya ditanya dulu ruh yang akan dilepas oleh Allah itu, ditanya dulu kalau dalam bahasa aslinya ayatnya, ya kami mengambil perjanjian kesaksian terhadap mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab bala. Jadi awalnya tadinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Tak, ini proses penciptaan manusia. Yang barusan lahnya jasadnya dibentuk dulu, nanti ruhnya nah ruhnya ini yang memang ruh itu kan disebutnya manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah karena ruhnya itu dari Allah. Seolah-olah ditanya dulu, sanggup bener jadi jelema? Bisa diturunkan ya ke bumi ya? Ya mau. Tah baca perjanjian sok tanda tangan. Isina teh eta, bukankah aku ini Tuhanmu? Tanda tangan ku jelema teh di bawah dah, turun lah. Seolah-olah gitulahnya dianalogikan demikian. Intinya kan kalau sudah mengakui bahwa alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, konsekuensinya gitu kan adalah taat kepada Allah. Disebutnya di sini, bukankah aku ini alastu bi rabb, bahasa Arab deh, alastu bi rabbikum. Kalau hanya kata yang suka digunakan untuk mengganti Allah banyak ya. Ya, kata yang suka digunakan untuk mengganti Allah kan banyak. Misalnya kita ambil 3 saja nih yang disebut di surat An-Nas. Qul a'udzu bi, gitu kan ya, qul, katakanlah aku berlindung kepada siapa? Di surat tersebut Allah menyebut satu, itu Allah semuanya, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Gitu, ini kan Allah semuanya. Nah ini Rob di sini yang disebut. Arti Rob itu apa? Ya beda dengan Malik, beda dengan Ilah. Robbinas, Malikinas, Ilahinas, semuanya Allah, tapi beda kan maknanya. Nah kalau Rabbun itu nih, kalau di surat yang awal di Al-Fatihah, Rabbun apa? Rabbul Alamin. Allah bukan hanya Robbinas. Allah itu kan Rabbul Alamin, bukan hanya Robbinas. Kalau di surat An-Nas kan bi Robbinas. Sebetulnya Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan kamu. Ruh itu artinya mengakui. Alastu birabbikum, bukankah berani nggak, mau nggak bersaksi, mengakui, meyakini, sok tulis tah, tanda tangani perjanjiannya, akulah Tuhan kamu. Tuhan sih terjemahan nama Rob deh. Artinya yang menciptakan kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, yang memelihara, yang mengurus, mengatur. Tak iya tungtungna jelema teh jadi mung diatur, ongkoh geus ditanda tangan. Ya manusia itu kenapa jadi tidak mau diatur oleh Allah? Padahal kata Rabbun itu, nah itu termasuk di dalamnya, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengurus, yang mengatur. Rabbul Alamin teh, seluruh alam raya ini yang mengaturnya siapa? Kan Rabbul Alamin ya diatur oleh Allah, dan semuanya taat aturan, makanya beres. Di langit gak pernah ada kerusakan karena semuanya taat kepada Allah, oleh Allah diatur. Pendiatur nanti gitu ta, bumi kelilingi matahari ya siap gitu, bumi mah itu aturan Allah. Ya berkali-kali itu saya ungkapkan, bumi bergerak nggak sih? Kan bumi itu bergeraknya mengelilingi matahari. Apa itu kemauan sendiri? Kalau
itu kemauan sendiri. Bumi teh jutaan tahun yang di kieu we hirup teh mengelilingi matahari, padahal benda-benda yang lain juga banyak. Pindah gitu mengelilingi benda atau bintang yang lain. Tak eta teh bumi demikian itu karena ditetapkan oleh Allah dan bumi taat. Tadi tak perjanjian nyatanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbun kaliannya, terjemah Tuhan asa jadi hampos ya, saya jadi kurang gimana gitu kurang greget jadi kurang jadi kieu ayat teh. Ini perjanjian ini berat sebetulnya ya. Yang intinya gitu kan, tak perjanjiannya itu setiap manusia yang jadi benar jadi manusia, Allah kan yang menciptakannya dengan proses seperti tadi. Ruhnya ini ditanya dulu oleh Allah seperti di surat Al-A'raf 172. Mau mengakui bahwa aku ini Rob kamu, ya tuli esok tuli eron tah tanda tangan. Jadi tulislah, ditandatanganilah perjanjian tersebut. Di mana di ayat 27 surat Al-Baqarah tadi Allah berfirman bahwa allazina yang kuduna ahdallah, mereka itu yang memutuskan secara sepihak perjanjian Allah yang sudah ditetapkan. Itu tadinya di surat Al-Baqarah ayat 27. Allazina yang kuduna ahdallah, mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah mimbang dimisaki setelah disepakati. Nah kembali lagi nih ke sini. Yang ketiga tadinya makna al-ahdu di sini Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip Ar-Raghib al-Asfahani, al-ahdu di sini adalah hifdzus syai'i. Ya termasuk kesanggupan tadi kan, kesanggupan mengakui, meyakini bahwa Allah lah Rabb saya. Dengan arti tadinya Rabb saya itu Allah yang menciptakan saya, itu tidak bisa dipungkiri, wajib diakui. Allah lah yang memberi rezeki kepada saya, Allah lah yang mengurus hidup saya, Allah yang memelihara saya, Allah yang mengatur. Tapi bagian terakhir kemudian bagian dipelihara, diurus oleh Allah juga tidak diakui karena merasa saya bisa hidup mengurus diri saya sendiri, merasa mampu kan mengurus dirinya sendiri. Yang menjadi ateis segitu kemudian merasa gak perlu Tuhan, saya bisa hidup dengan mengandalkan kemampuan saya sendiri, ya tidak perlu kepada Allah. Itu yang kalau yang di surat nanti Iqra gitu, Iqra surat naon Al-Alaq, innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia itu keterlaluan, manusia itu melampaui batas, keterlaluan melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, mereka menganggap dirinya itu mampu segala-galanya sendiri, tidak butuh, tidak perlu kepada Allah. Padahal hakikatnya nggak akan ada sebetulnya ya, hakikatnya tidak akan ada. Yang benar-benar demikian, kalau dibiarkan oleh Allah, manusia bisa apa? Ya, makanya kan diajarkan yang kemarin juga kebetulan lah masih ada kaitan. Makanya diajarkanlah oleh Allah kesadaran bahwa manusia itu la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa apa? Bahkan ya, kalau yang kemarin kan bahkan untuk memenuhi saja nih. Karena kan manusia itu isi perjanjiannya itu kan isi perjanjiannya itu adalah taat kepada Allah. Itu emang gampang gitu kan nih. Apa gampang, apa mudah gitu untuk merealisasikan taat kepada Allah?
Ya tanpa dibantu oleh Allah tetap gak akan bisa. Manusia itu yang bener tuh wala kayo jelema mah. Tak berdayo pokoknya mah segala-galana, bahkan untuk taat saja tidak bisa tanpa dibantu ditolong oleh Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Tapi manusia yang tadi garu masep jelema mah garu meulis lalege gelalogai pikasara baleun. Ar-ra'ahu stagna, memandang dirinya itu mampu segala-galanya sendiri, tidak butuh kepada Allah. Tapi dah ya, karena Allah sudah menciptakan, maka Allah jugalah yang berkewajiban. Allah berkewajiban itunya. Allah menetapkan dirinya. Allah yang menetapkan dirinya seolah-olah begini, aku yang menciptakan maka aku yang memberi rezeki. Itu segitu doraka akan baiklah doraka nama kena dan kayak hitung-hitungan anak di rezekian manger weh. Karena itu memang sudah Allah mewajibkan dirinya demikian, artinya Allah tidak menetapkan doraka diantap air daharna kumaha. Ya kalau tidak diberi rezeki oleh Allah, terus yang memberi rezeki kepada mereka siapa? Kan baik daroraka macam kalau kena dan kayak yang hitung-hitungan anak. Tetap Allah melaksanakan dalam tanda kutip kewajibannya sebagai Rabbun tadinya, menciptakan, memberi rezeki, memelihara, mengurus. Nah kafir diurus kok Allah hanger itu. Tapi timbal balik dari mereka malah kedurhakaan. Kan baik ada yang hitung-hitungan anak. Cek Allah tetah rezeki mah terus diberi. Bahkan menurut mereka gitu kan, wah Allah ini menyayangiku, coba lihat dicoba saya jadi duit. Gogoleran aja jadi duit, gampang saya mah unggal usik lah, asal gitu jadi duit saya mah. Tinggal Allah ini menyayangiku. Aing cek Allah teh meureunna dasar barat sia jelema, dasar barodo sia jelema. Nah yang ketiga tadinya memelihara sesuatu. Memelihara kata Ibnu Hajar kata Ar-Raghibnya yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-ahdu itu adalah hifdzu syai'i wa muraatihi, memelihara dan menjaga sesuatu halan ba'da halin itu kalau terjemah harfiahnya sih dari satu keadaan ke keadaan yang lain, artinya ya, konsisten juga. Nah maka benang merahnya adalah babu sekarang ini itunya adalah konsisten. Apakah konsistennya sebetulnya kalau ke hal yang paling mendasarnya adalah memenuhi perjanjian sebelum dia resmi dilepas jadi jelema. Kan asalnya ruhnya di tangan Allah. Ketika siapkan dulu kan janinnya tadi kan gitu. Ketika waktunya ruh ini dimasukkan ke dalam janin, ke dalam jasad, ditanya dulu ruh ini, alastu birrabbikum, itu kan mau mengakui bahwa aku ini Rob kamu, ya tanda tangan. Cek Allah tetap gitulah analoginya, ditanda tangan oleh manusia. Eta anu konsisten dan memegang perjanjian. Makanya di sini judulnya Imam Bukhari itu pinter teuing, kami lieur ya. Husnul ahdi, al ahdu itu perjanjian sih memang artinya. Kalau di terjemah harfiahnya malah jadi sulit dalam bahasa Indonesia mah. Husnul ahdi teh baik dalam perjanjian, gitulah, baik dalam perjanjian itu bagian dari iman. Kurang lebih kemudian gitulah terjemah harfiah nama. Nah perjanjiannya yang mana? Lalu perjanjiannya diartikan hanya perjanjian di antara sesama manusia. Itu terlalu cetek, terlalu dangkal maknanya gitu ya. Karena yang pokok adalah seperti yang barusan.
Dan Allah sudah menyebut di ayat 27 Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tadi, nah itulah perjanjian dengan Allah. Disebutnya ahdallah hanya di ayat tadi, allazina yaqta'una ahdallah. Mereka itu yang memutus perjanjian mereka dengan Allah. Mereka memutus sepihak, melanggar wan prestasi. Apa sih perjanjian dengan Allahnya? Yaitu di surat Al-Baqarah Al-A'raf 172 sebelum dilepas. Nah itu yang perjanjian dengan Allah deh. Mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbun. Ya, yang makna Rabbunnya pun kalau diterjemahkan secara harap di dalam bahasa kita itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Aduh, jauh panggang dari api deui wae itu. Saya bahasa Indonesia ya. Berarti konsisten ininya benang merahnya nih. Ini judulnya yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari itu ya adalah konsisten, profesional, tidak melanggar janji, tidak wan prestasi gitu ya. Tidak tidak melanggar janji, tidak mengkhianati, di mana yang pokok perjanjian itu adalah yang tadi, perjanjian seseorang dengan Allah, yaitu jadi oleh Allah diciptakan karena sudah menandatangani yang isinya adalah untuk taat kepada Allah. Ya sekali lagi, makanya yang tidak taat pasti disiksa oleh Allah, diazab karena dia melanggar kesanggupannya sendiri, melanggar perjanjian dengan Allah. Ya kan yang tidak taat pasti diazabnya oleh Allah, disiksa. Kenapa? Kan itu aja perjanjian dengan Allah. Meskipun kalau kita pikir kapan saya menyanggupi untuk taat kepada Allah, enggak pernah. Bisa enggak demikian? Udah orang betul apal dulu waktu ruh kita itu mau dilepas gitu nanti nggak saya pakai taat pokoknya mah ulah tengaku lah. Kapan saya menandatangani perjanjian dengan Allah untuk taat? Artinya mau taat mau enggak ya terserah saya, nggak bisa demikian artinya. Itu yang tadinya Allah ungkapkan di surat Al-A'raf 172. Ayatnya ya namanya ayat mana global, singkatnya ketika kami tetapkan tadi keturunan dari sulbi bagian jasadna eta mata ruhna anu ditanya mah bukan jasadnya, yang ditanya itu adalah jiwanya, ruhnya. Sementara ruh itu kan dari Allah, yang prosesnya sampai masuk itulah sampai atau masuk ke dalam jasad, ke dalam janin itu dibawa oleh malaikat Jibril lalu ditiupkan, disebutkan oleh malaikat Jibril masuklah ruh itu ke dalam jasad. Ini gitu prosesnya gitu. Tayanya perjanjian deh. Jadi ini judul berat sebetulnya dan disebutkan minal iman. Nah, hadisnya mah gampang, kayak hadisnya mah gampang. Itu bagian dari iman. Nah sekarang apa sih yang dimaksud hal tersebut itu bagian dari iman? Bagus dalam perjanjian bagian dari iman. Aduh di bahasa Indonesia kan jadi tengen jadi nanti bagus ya termasuk juga tentunya kan menepati janji dengan sesama manusia pun ya. Menepati janji dengan sesama manusia pun itu kan bagian dari taat kan. Ini menepati janji kepada sesama manusia itu bagian, itu salah satu berupa ketaatan kepada Allah. Kalau melanggar janji meskipun janjinya dengan sesama manusia dosa enggak? Berarti hakikat janji dengan Allah linjeng jelema nggak hampura Allah mah cek jelema geus hampuraeun si eta mah Allah mah nggak bisa deh, kamu sudah berjanji. Nah, hakikatnya perjanjian dengan Allah, makanya kalau berjanji dengan sesama manusia lalu kita langgar kan Allah yang marah.
Ya kan Allah yang marahnya, Allah marah murka ya, makanya Allah mau menetapkan sebagai dosa yang berarti disiksa kalau melanggar janji. Nah ini nih yang disebut iman, karena ini judulnya Babu Husnul Ahdi. Jadi husnul ahdi itu adalah konsisten dalam taat. Jauh terjemahannya jadi gitu. Jadi gitu terjemahan nanti. Kalau husnun masalahnya bagus, baik, itunya al-ahdu janji. Justru kalau diartikan baik, bagus dalam berjanji, dalam perjanjian bagian dari iman. Kesannya itu hanya sekitarnya soal perjanjian di antara sesama manusia. Ini terlalu dangkal ini maknanya kalau demikian. Imam Bukhari maknanya dalam berat, ini maknanya nih, ini bab ini nih. Ya konsisten dalam memenuhi yang tadinya perjanjian, karena perjanjian yang paling utama itu adalah perjanjian seseorang dengan Allah langsung, artinya perjanjian seseorang yang langsung dengan Allah, yaitu yang tadi. Dan itu bagian dari iman. Nah ini hadis tentang iman. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Bukhari juga ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah hadisnya demikian nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Wa abduluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 atau 60 satuan. Iman itu ada 70 atau 60 sekian, 70 lebih atau 60 lebih satuan-satuan. Fa'abduluha qaulu la ilaha illallah. Yang terbesar tentang iman ya. Iman itu ada 70-nya, iman itu ada 70 atau 60 lebih satuan-satuan iman disebutnya lah. Wa fa'abduluha, nah maka yang terpenting, yang terbesar ya dari satuan-satuan iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau di dalam diri seseorang itu ada kalimat tersebut, ada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di dalam dirinya, berarti ada satu dari sekian banyak cabang-cabang atau satuan-satuan iman. Artinya ada iman kalau begitu. Makanya selamat karena ada iman di dalam dirinya. Selamat itu dalam arti dari keabadian di neraka, bukan dijamin tidak masuk neraka. Kalau ada la ilaha illallah, ada jaminan keselamatan. Wa adnaha, dan yang paling ringan, yang paling kecil dari satuan-satuan iman itu adalah imatatul aza anit tariq, yaitu membuang duri, paku, kaca, apapun yang membahayakan dari jalan. Itu disebut satuan-satuan iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu salah satu bagian dari iman. Nah sekarang ada satu lagi, berarti apa sih yang satuan-satuan dari iman yang ini, yaitu husnul ahdi, itu bagian dari iman. Judulnya itunya babun
husnul ahdi minal iman. Di sini diantara yang disebut di dalam hadis tadi adalah al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Sedikit rasanya tentang ini nih, rasa malu. Rasa malu itu sebetulnya tanpa iman pun sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia. Jelema mau boga ka era kalah kumaha ge gitulah. Tidak dulu dikaitkan dengan iman. Beda kan dengan binatang. Ya manusia itu itulah bisa jadi rasa malunya ini kemudian hilang. Rasa malu yang ada pada manusia bisa hilang, bisa. Jadi jelema teh boga ka era we jadi jelema teh. Kalau yang kemudian menurut hadis ini al haya'u minal iman, sekarang katakanlah sekarang ya, bukan sekarang hari ini, saat ini. Setelah Allah menurunkan agama Islam, rasa malu itu menjadi bagian dari iman. Artinya terkait dengan agama rasa malu. Kalau orang kafir punya rasa malu nggak? Itu ya rasa malu yang naluri itu mah, rasa malu yang tanpa agama. Bagi orang Islam rasa malu itu harus bagian dari imannya, al haya'u minal iman. Maka bagi orang Islam itu jadi begini, berarti kalau ada orang Islam yang masa sih tidak punya, orang Islam yang tidak punya rasa malu, orang Islam yang kurang kaera, iman bermasalah berarti. Karena ini sekarang setelah sekarang dirinya setelah Allah menurunkan agama gitu, maka rasa malu itu oleh Allah dijadikan bagian gitu dari imannya. Anggaplah hayang orang Islam, kalau orang Islam nu kurang kaera, teu boga kaera, iman teu bermasalah berarti. Imannya rendah, imannya tipis, imannya entah tinggal sebesar debu berarti. Makanya ya begitulah hidupnya itu, tidak punya rasa malu, terutama rasa malu apabila yang tadi melanggar, tidak taat, teu era ada, itu iman bermasalah berarti. Ya, apabila itunya melanggar, tidak taat kepada Allah, itu di dalam dirinya itu tidak ada rasa malu, itu terutama malu kepada Allah sebetulnya. Karena Allah sebagai Rabbun. Jadi seperti ini kurang lebih, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberi rezeki kepada kamu, Allah yang memelihara, mengurus, yang mengatur hidup kamu. Ketika Allah memerintah kamu tidak mau melaksanakan daerah, ya gitulah, apa tidak malu oleh Allah? Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Ketika Allah memerintah, manusianya tidak mau melakukan. Tuga kaera, orang Sunda bener, tuga kaera hirup. Makanya itu bagian dari iman. Al haya'u minal iman. Ciri nama eta we aya nama, kalau ada orang Islam ya, yang kurang rasa malunya, imannya berarti bermasalah. Kalau tidak taat, kalau melanggar di dalam dirinya itu tidak ada rasa malu kepada Allah, anggaplah atuh teu era ku Allah mah sugan era-era atuh ku jelema. Dan tegede mah acuh we ngalanggar teh. Ketika ada terlihat orang, diketahui orang, enggak ada rasa malu. Wah, ya itu parah berarti imannya benar-benar bermasalah. Karena al haya'u minal iman. Atuh juga era aku jelema atuh era ku Allah mah pedah we, Allah mah teu katingali itu. Ya lantaran Allah mah teu katingali atuh sugan ku jelema atuh nu katingali. Tidak ada rasa malu berarti iman bermasalah.
karena Allah sudah memasukkan rasa malu itu menjadi bagian dari atau menjadi salah satu dari satuan-satuan iman. Tahu indikasi nama jelema kurang ka era, wah parah, berarti imannya bermasalah. Tadi di hadis ini riwayat Muslimnya disebutkan ada 70, lebih teh, ada yang menyebut 79. Nah, salah satunya ini dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, husnul ahdi minal iman. Nah, husnul ahdi itu apa? Tadi tah bisi, ya bisi itu jangan-jangan hanya diartikan menepati janji dengan sesama manusia, itu bagian dari iman. Itu terlalu dangkal. Itu kan hanya salah satu kan, menepati perjanjian dengan sesama manusia itu kan sebetulnya itu bentuk ketaatan kepada Allah ya. Menepati janji dengan sesama manusia itu kan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Ini lebih luas, ini al-ahdunya ya yang tadilah dengan seperti kata Abu Ubaid, seperti kata Iyad dan Ar-Raghib. Dari ketiga komentar tadi intinya adalah konsisten dalam memenuhi perjanjian, terutama dengan Allah. Itu bagian dari iman. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan iman, contoh yang barusan saja, kurang ka era, iman bermasalah. Kalau yang imannya dengan kadar yang tinggi, imannya yang sempurna, akan sangat besar rasa malunya oleh Allah, terutama apabila melanggar. Ya, karena tertanam kan di dalam dirinya kesadaran bahwa Allah lah yang menciptakanku, Allah yang memberiku rezeki, Allah yang mengaturku. Cek urang Sunda mah usik malikna jelema mah dalin ku dirina oleh Allah. Ya, karena manusia itu tadi sebetulnya kan la haula wala quwata illa billah. Orang yang keimanannya tinggi pasti akan malu oleh Allah. Mungkin yang seseorang itu paling malu oleh siapa? Oleh Allah seharusnya gitu kan. Dengan dasar yang tadi, seseorang itu semestinya paling merasa malu itu oleh siapa? Ya oleh Allah seharusnya. Ya, dengan hal yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kebaikan Allah kepada kita ini kurang apa? Kebetulan juga yang kemarin, yang ayat yang ini, kenapa ujub itu dosa? Ya, ujub dengan amal, bahkannya ujub dengan amal teh merasa diri itu sudah beramal banyak, saya ini orang yang taat kepada Allah, seolah-olahnya ketaatannya itu, katakanlah seolah-olah kan ketaatannya itu saya katakan saya sudah membayar semua kenikmatan yang Allah berikan itu dengan taat kepada Allah. Padahal seberapa banyak sih ketaatannya bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang Allah berikan itu tidak terhitung, ya seperti ayat kemarinnya di surat Al-Ibrahim ayat 34. Saya bayar gitu kenikmatan yang Allah berikan itu dengan ketaatan saya kepada Allah. Meningus asa emang taat tapi ke mana? Bandingkan dengan kenikmatan Allah yang tidak terhitung, ketaatan manusia pasti minim tetap kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Gak akan membanding, apalagi melebihi. Belum lagi emang ya gitu tidak pernah melanggar. Mana ada manusia yang tidak berdosa? Tetap saja manusia itu punya dosa yang kemarin itu kan. Makanya tidak boleh ujub dengan amal, ujub dengan ketaatan kepada Allah. Mestinya kan kalau bisa beramal, kalau bisa taat kepada Allah itu bersyukur, karena itu juga kenikmatan dari Allah. Karena itu juga hanya kenikmatan dari Allah, bukannya ujub seolah petantang petenteng gitu kepada Allah. Sudah saya bayar dengan ketaatan.
kenikmatan yang engkau berikan itu sudah saya bayar dengan ketaatan. Cek Allah kaera kenikmatan dari Allah tidak terhitung taat karena dua jendil dua tilu siki meninggus asa. Itu kan kemarinnya yang demikian tidak boleh ujubnya. Mestinya rasa malu itu kenlah jelema mah sebetulnya bisa dikibulin. Jelema bisa dibodohin, bisa dikadalin, bisa dikerjain. Allah bisa nggak? Daerah mah kudu ku Allah sebenarnya mah. Ya kan manusia bisa diakalin lah gitu. Manusia apa? Sesama manusia bisa kong kali kong tenang lah. Bisa mau jempek lah. Bisa jelema mah. Era aku si eta baik ku saurang mah daripada misalnya kan terbuka dan diketahui oleh banyak orang nggak tutupan hiji aman anggap bisa gitu. Allah bisa gak? Saya jelema bisa dikibulin, dikadalin, diakalin, dikerjain. Waduh, jangan dengan Allah jangan sekali-kali demikian. Allah tidak bisa disogok. Ya Allah tidak ada di antaranya kan yang Allah apa namanya ayatnya di antara ayat yang mengatakan orang-orang yang disiksa di neraka itu mau menyogok lah gitunya. Mau menyogok, mau apa namanya disebutnya jadinya ya, mau menyogok lah, mau menyogok kepada Allah gitunya dengan emas sebesar bumi agar dirinya dikeluarkan dari neraka, akan diterima oleh Allah. Kebutuhan emas gede bumi, apa bumi terletik sebenarnya mah. Yang ingin membebaskan dirinya dari dalam neraka lalu mau menyogok wahasana dia disogok Allah teburukan kita terima dia menyogok Allah dengan menebus dirinya dengan emas sebesar bumi tidak akan diterima. Nah kembali lagi ke sini kalau can karena hadis nah itu ya ada masalah nah eta dina judulna ieu mah bab ieu mah sementara isi hadisnya nggak ada penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Judul yang dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mah hadisnya begini. Hadisnya mah sekilas saja nih ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat maghirtu alam ra'atin maghirtu ala khadijata walaqad halakat qabla an yatazawwajani bisalasi sinina lima kuntu asmauhu yazkuruha walaqad amarahu rabbuhu an yubashiroha bibaitin fil jannati min qasobin wa in kana la yazhabu la yazbahu syata summa yuhdi fi khullatiha minha. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya ia berkata aku tidak pernah cemburu terhadap seorang perempuan pun melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Itu Aisyahnya mengatakan demikiannya. Aku tidak pernah cemburu melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal dia sudah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah menikahiku. Ya, padahal Khadijah itu sudah meninggal sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Tapi anggar cemburu padahal Khadijahnya sudah meninggalnya gitu, meninggal 3 tahun sebelum beliau menikahiku. 3 tahun ya beliau, padahal Khadijah sudah meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Karena aku sering konsisten tadi dia ya. Karena aku sering mendengar lima kuntu asmahu yazkuruha, karena aku sering Rasulullah itu menyebut-nyebut Khadijah di hadapan istri-istrinya yang lain. Berartinya Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah ya, sampai Aisyah merasa cemburu. Aisyah punya kebanggaan tersendiri, boleh, benar, tidak disalahkan. Karena di antara semua istri Rasulullah SAW itu kan yang perawan cuma satu, Aisyah.
Ya Aisyah ya Aisyah punya kebanggaan demikian lah gitunya, wajar boleh. Tapi Khadijah deui sebut wae bari geus eueuh. Khadijah geura. Setik Khadijah deui. Untuk itu kali ya. Gak gitu juga kali Aisyah. Aku sering Rasulullah SAW, aku sering mendengar Rasulullah menyebut-nyebut namanya. Nah, karena kan Rasulullah itu di awal perjuangan sebagai seorang nabi, Khadijah itu asalnya kan orang kaya, habis hartanya entah digunakan untuk ya itulah mendukung kenabiannya, nggak akan terbalas mungkin lah. Tidak akan terbalas, tidak akan terimbangi, apalagi terlampaui lah gitunya oleh kontribusi jasa besarnya Khadijah terhadap Islam. Nah, itu yang oleh Rasulullah sering disebut-sebut, wah itu mau tanpa Khadijah mah. Itunya kontribusinya Khadijah sejak awal menerima wahyu kan Khadijah sikapnya luar biasa, memang seorang istri yang luar biasa. Menerima wahyu yang pertama Rasulullah kan turun dari Gua Hiro, lari terbirit-birit, ketakutan menggigil, selimuti aku. Tenang kan Khadijah mah. Kalau ibu-ibu sekarang bapaknya demikian, can ge kaharti geus ceurik teh ibu-ibu nah akang ceurik teh heula atuh beuki asanya salaki teh beli asa beuki menggigil. Khadijah mah Rasulullah kan datang ke rumah, selimuti aku, disimutan. Tenang, eta Khadijah teh luar biasa nya kepribadiannya pun nya. Itu kan dimuatnya di jadi 8 hadis, demi Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau itu orang yang begini sok tenang. Nah, eta Khadijah diantaranya sejak awal demikian. Rasulullah kan berhenti berdagang, tuh terpaksa dengan duit moal sini teh. Kasalaki itu si dagor kasalaki itu gitu. Rasulullah kan berdagang kan asalnya, lalu setelah menjadi nabi kan enggak lagi mencari uang. Ya jadi nabi lah, mengurus itunya, mengurus agama yang dititipkan oleh Allah. Habis harta Khadijah mah. Nah, itulah diantaranya sekilasnya kebaikan Khadijah. Pundi urang mah. Tadi saya cicing di imah kasalaki. Aing we pemajikan teh kumaha gitu tuh. Laqad amarahu rabbuhu an yubasyiraha bi baitin fil jannah. Tuh udah kumaha enggak cemburu bagaimana Aisyah. Allah sudah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyebutkan, memberitakan ketetapannya di surga. Cemburu enggak Aisyah? Saya juga kan istrinya. Ini kan Allah sudah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberitakan kepastian Khadijah masuk surga fi qasobin. Wah, dan istananya pun entah seperti apa. Itu tadi kan karena kontribusinya terhadap Islam yang luar biasa besar. Di awal kemunculan Islam itu jasa Khadijah itu sangat besar. Tatah di antara kecemburuan nanti wa in kana layazbahu syata, apabila Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, summa yuhdi fi khullatiha minha, Rasulullah tidak pernah lupa orang-orang yang dicintai oleh Khadijah beri oleh Rasulullah. Anggar we kaitan nama karena kan masalahnya terkait dengan Khadijahnya kan, maka orang-orang dekat gitu yang dengan Khadijah, orang-orang yang dicintai oleh Khadijah itu tetap diperhatikan oleh Rasulullah. Khadijahnya sudah tidak ada. Kalau menyembelih kambing di hadis-hadis lain disebutkan pisahkan untuk si anu itu orang-orang yang dekat dengan Khadijah. Ya tetap konsisten gitu Rasulullah mah tetap itu. Ya meskipun Khadijahnya sudah tidak ada, ini kalau dari hadis ini sih ya, meskipun Khadijahnya sudah tidak ada, tapi kebaikan
Khadijah tidak ada. Rasulullah melanjutkan kebaikannya itu kepada orang-orang terdekatnya. Tetap kaitannya kan dengan Khadijah. Eta tarnuhalan bihalin teh dalam segala situasi. Tadi kalau menurut menurut Ar-Raghib, yang menjaga perjanjian, menjaga sesuatu halan ba'da halin itu meskipun situasinya sudah berubah, artinya di segala situasi. Dan satu lagi tadinya yang sangat pentingnya, Rasulullah kan menyebut di sini, sebetulnya ini redaksi hadis, judul teh hadisnya itu agak panjangnya, riwayat Al-Baihaqi, hadisnya riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Di ujung sebuah hadis tadi itu inna husnal ahdi minal iman, itu ternyata redaksi hadisnya. Tadi juga kan al haya'u minal iman. Kemudian ada juga di hadis lain yang hubul ansor minal iman, yang mencintai kaum ansor itu bagian dari iman. Nah, ternyata ini redaksi hadis bahwa husnul ahdi minal iman. Tetapi emang Rasulullah punya perjanjian apa dengan Khadijah? Punya perjanjian apa dengan orang-orang terdekat Khadijah? Gak ada perjanjian apa-apa. Tapi Rasulullah tetap melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang dekat dengan Khadijah. Kan tidak ada perjanjian antara sesama manusia, ada perjanjiannya dengan Allah. Eta makanya gitu tadinya husnul ahdi teh, dan itu bagian dari iman. Yang substansinya di sini adalah seberapa besar kita menjaga perjanjian untuk taat kepada Allah, itu sangat terkait erat dengan kadar iman.